Bab 1971, tidak mampu menanggungnya. Kau diserang di Pulau Jeju. Bagaimana dengan JK dan yang lainnya? Zhao Yu bertanya pada Amerolan. Entahlah, kata Amerolaya. Kami seharusnya bertemu di villa pribadi. Kami diserang bahkan sebelum memasuki villa. Orang-orang itu sangat profesional. Mereka semua membawa senjata. Kami tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Kami hanya bisa menunggu untuk ditangkap. Lalu, Amiola melanjutkan, saya pingsan karena mereka. Ketika saya bangun, saya melihat seorang pria kulit putih dengan bekas luka di wajahnya. Dia memberiku sebuah USB mini dan mengancamku bahwa jika aku ingin Yusufu tetap hidup, aku harus menyerahkan USB itu kepadamu secara pribadi tanpa sepengetahuan siapapun. Bekas luka di wajahnya. Zhao Yu memikirkannya sejenak. Orang yang digambarkan Amerolah sama dengan Miao Kun. Sepertinya orang yang menculik Miao Kun dan Yusufu adalah orang yang sama. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu, kata Amerolan bersemangat. Kupikir dia ingin aku memberimu USB drive itu secara pribadi agar aku bisa menjadi messenger dan membuat kesepakatan denganmu. Aku tidak menyangka dia akan menggunakan metode ekstrim seperti itu. Saat aku terbangun lagi, aku tergantung di pohon, dan ketakutan melintas di mata Amerolan. Semua anak buah Yusufu sudah mati. Maafkan aku, Zhao Yu, kata Amerolaya. Ketika aku dibawa ke rumah sakit oleh polisi dan melihatmu di sana, aku akhirnya mengerti apa yang mereka maksud. Aku tahu, karena mereka ingin aku memberikan flash disk itu padamu tanpa sepengetahuan siapapun, maka flash disk ini pasti akan membahayakanmu. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Orang-orang itu kejam, kata Amerolan dengan air mata berlinang. Yusuf bukan hanya bosku, tapi juga penyelamatku. Jadi, aku tidak bisa melihatnya mati. Apa kau mengerti perasaan ini? Aku mengerti, Zhao Yu menghiburnya. Maaf, kata Amerola, aku hanya bisa menuruti perintah mereka. Orang-orang ini datang dengan niat jahat dan sangat berkuasa. Aku takut mereka mungkin punya mata-mata di kepolisian atau dokter, jadi aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya di rumah sakit. Aku hanya bisa diam-diam memberikan USB-nya padamu. Bagaimana kabarnya? Apa isi USB itu? Kamu baik-baik saja. Petik 2. Sambil berbicara, Meloura memegang tangan Zhao Yu dengan khawatir, tampak sangat gembira. Lola, Zhao Yu menasihati, aku baik-baik saja. Di dunia ini, tak seorang pun bisa menyakitiku, Zhao Yu. Laura, coba ingat-ingat lagi. Apakah ada detail penting? Bisakah kamu mengingat jenis transportasi apa yang mereka gunakan saat kamu dikendalikan oleh mereka? Apakah Anda mendengar atau melihat orang lain atau situasi apapun? Petik 2. Juga, rumah besar mana di Pulau Jeju yang kamu serang? Setelah Zhao Yu bertanya, Amiola tiba-tiba berhenti bicara dan melihat borgolnya. Oh, jangan khawatir. Zhao Yu membaca pikirannya dan berkata cepat, sebelumnya, itu karena situasinya tidak jelas. Sekarang, karena Anda sudah menjelaskannya dengan jelas, saya akan mengajukan permohonan kepada pihak berwenang Korea untuk membebaskan Anda sesegera mungkin. Tidak, Zhao Yu. Tiba-tiba, Amilora menggertakkan giginya dan berkata dengan tatapan penuh tekad, aku ingin bertarung berdampingan denganmu, seperti rumah dosa. Apa? Zhao Yu mengerutkan kening. Bertarung berdampingan. Benar, tidak ada yang tahu apakah kepala suku masih hidup atau mati, kata Amelia dengan tekad. Aku ingin berjuang bersamamu dan menyelidiki bersama agar kita bisa menyelamatkan kepala suku secepat mungkin. Soal itu. Zhao Yu menggertakkan giginya dan berpikir, Kak, aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri, jadi aku tidak punya keputusan akhir. Zhao Yu, Amerolaya sepertinya memahami kesulitan Zhao Yu, jadi dia berkata, aku sudah melihat wajah musuh, dan aku tahu banyak informasi. Kau bisa bicara dengan orang yang bertanggung jawab di Korea. Mereka pasti akan mengizinkanku bergabung. Kamu, Zhao Yu mengerutkan kening. Aku tidak bicara omong kosong. Amiola menyipitkan matanya. Kau tahu apa pekerjaanku? Aku punya informasi tentang itu.
Itu akan sangat membantu penyelidikanmu. Jika kamu tidak setuju dengan syaratku, lebih baik kamu diam saja. Petik 2. Kamu, Zhao Yu terdiam. Sejak kejadian itu, kata Amerolaya, aku tidak percaya pada siapapun kecuali diriku sendiri. Tapi, Zhao Yu masih menggelengkan kepalanya, aku tidak punya keputusan akhir dalam hal ini. Tepat saat Zhao Yu selesai berbicara, pintu ruang interogasi didorong terbuka. Baiklah, saya setuju dengan syarat Anda. Li Zhenzu masuk dari pintu dan menjawab dengan bahasa Inggris yang fasih, saya yang memutuskan masalah ini. Setelah melihat Li Zhenzu sebelumnya, dia langsung berdiri dan berkata, baiklah, kalau begitu sebaiknya kau bersiap. Musuh kita jauh lebih kuat dari yang kau kira. Baiklah, Li Zhenzu tersenyum, lalu memberi isyarat kepada Zhao Yu untuk mengantarnya pergi. Ia kemudian beralih ke bahasa Mandarin dan berkata, petugas polisi Zhao Yu, Anda tidak perlu melakukan apapun di sini. Silakan pergi. Sialan, Zhao Yu tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Li Zhenzu. Dia tidak ingin dia ikut campur. Akhirnya ada seseorang yang mau mengatakan kebenaran. Li Zhenzu memutar matanya ke arah Zhao Yu, lalu berkata kepada Amiola, Nona Lola, mari kita bicara baik-baik. Setelah itu, Li Zhenzu membuka pintu ruang interogasi dan mempersilakan tamu itu pergi lagi. Masalah dengan prostat. Metode ini menyelamatkan 9 dari 10 pria. Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini. Oke, kau baik-baik saja. Zhao Yu ingin berdebat dengan Li Zhenzu, tetapi dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia meninggalkan ruang interogasi dengan kesal. Saat dia keluar dari ruang interogasi, dia mendengar pintu ditutup di belakangnya. Sialan, kalau aku tidak terburu-buru, aku pasti sudah memberi pelajaran pada gadis Korea ini hari ini. Setelah keluar dari ruang interogasi, Zhao Yu melihat Xiao Hang, yang sedang menelepon dengan cemas. Ia segera menghampiri dan memerintahkannya. Xiao Hang, kamu datang tepat waktu. Pergi ke ruang pemantauan dan dengarkan apa yang dibicarakan Shen Zhu dan Lola. Aduh, Zhao Yu. Melihat Zhao Yu, Xiao Hang segera meletakkan teleponnya dan berkata kepada Zhao Yu dengan panik, wanita itu mengambil USB-nya. Kenapa kau menceritakan semuanya padaku? USB drive. Oh, Zhao Yu melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, aku punya cadangannya di sini. Oh, tapi, kata Xiao Hang canggung, mereka baru saja menangkap Yu Mengwan. Yu Mengwan. Zhao Yu mengingatnya dan berkata, oh, orang Tiongkok yang bertanggung jawab atas pangkalan bawah air itu. Yang didorong menuruni tangga. Yap, Xiao Hang menggertakkan giginya karena marah. Itu terlalu berlebihan. Petik 2. Tidak terlalu banyak. Zhao Yu berkata dengan acuh tak acuh, kalau aku pasti akan berbicara baik-baik dengannya. Jangan lupa, untuk membuka brankasnya, selain sidik jari, Anda juga memerlukan kata sandi. Bagaimana penjahat itu tahu kata sandinya? Tidak mungkin. Xiao Hang terdiam. Ia tertegun beberapa detik sebelum berkata, ada satu hal lagi. Aku khawatir kau tidak tahan lagi, kan? Saya baru saja menerima kabar dari rumah sakit bahwa Miao Kun telah dibawa pergi secara diam-diam oleh polisi Korea. Petik 2. Apa? Kali ini, mata Zhao Yu melebar. Apa maksudmu? Siapa yang berani menyentuh ayah mertuaku? Itu dia. Xiao Hang buru-buru menunjuk ke ruang interogasi. Itu Nona Zhenzu. Mereka bilang Miao Kun adalah saksi penting, dan mereka khawatir dia akan diserang, jadi mereka memindahkannya diam-diam. Mereka bahkan tidak memberitahu kami. Sialan. Petik 2. Zhao Yu sangat marah sehingga dia berbalik dan menendang pintu ruang interogasi dengan keras. Bab 1972, Rencana Zhao Yu. Penerjemah, 549.690.339. Kita sekutu di garis depan yang sama. Kita harus jujur satu sama lain dan tidak saling curiga. Mengapa kita bertengkar? Di ruang pemantauan, seorang pejabat Korea berkacamata menegur Li Zhenzu dan Zhao Yu. Orang ini adalah pejabat tinggi Departemen Urusan Nasional Korea, atasan langsung Li Zhenzu, Wu Chengjun. Selain pejabat itu,
Li Jing juga telah tiba di tempat kejadian. Ia berdiri di belakang pejabat Korea itu, wajahnya pucat pasi dan terdiam. Pakaian Zhao Yu dan Li Zhenzu semuanya robek, dan mereka terlihat sangat memalukan hingga lucu. Rambut Li Zhenzu acak-acakan, dan dia bahkan kehilangan salah satu sepatunya. Ternyata, ketika Zhao Yu mengetahui bahwa Li Zhenzu telah menyembunyikan Miao Kun tanpa sepengetahuannya, ia pun tak kuasa menahan amarahnya. Ia bergegas ke ruang interogasi dan bertengkar hebat dengan Li Zhenzu. Semakin mereka bertengkar, semakin mereka gelisah. Akhirnya, mereka bahkan terlibat konflik fisik. Karena pihak lawannya seorang wanita, Zhao Yu tidak mungkin menggunakan kekerasan terhadapnya. Dia hanya bisa menggunakan kungfu gangsternya untuk bergulat dengan polisi wanita Korea, dan bahkan berguling-guling di tanah. Untungnya, ada cukup banyak petugas polisi di tempat kejadian. Ketika mereka melihat situasinya tidak baik, mereka segera menyerbu ke depan dan menarik mereka berdua. Kalau tidak, pakaian Li Zhenzu pasti sudah dirobek-robek oleh Zhao Yu. Saat itu, wajah Li Zhenzu memerah karena marah, dan dadanya naik turun, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa di hadapan atasannya. Meskipun merasa dirugikan, ia hanya bisa menahan amarahnya dan menelannya. Tolong, kita harus lebih profesional, ya. Pejabat senior, Wu Chengjun, terus membujuknya. Lagi pula, kita punya kepentingan yang sama. Kita semua berusaha menyelesaikan krisis ini. Mendengar pidato pembukaan yang begitu familiar, Zhao Yu siap-siap telinganya kapalan. Ia pikir orang itu akan terus bicara omong kosong sampai akhir zaman. Namun, pihak lain tiba-tiba mengubah topik dan langsung ke topik utama. Baiklah, aku tidak perlu mengatakan ini, dan kalian semua mengerti. Aku tidak akan membuang waktu lagi. Tatapan Wu Chengjun menyapu orang-orang di ruang pemantauan dan berkata, aku tahu konflik di antara kalian berdua hanyalah kesalahpahaman. Detektif Zhao hanya meminta bantuan, jadi itu bisa dimengerti. Dan petugas kita, Li, juga sedang memikirkan gambaran besarnya. Karena kita sudah membicarakannya, jangan berdebat lagi. Kurasa, selanjutnya, kita harus membahas solusinya. Masalah ini harus diselesaikan secepatnya, kalau tidak, ini akan sangat merepotkan. Wu Chengjun menghela napas berat dan melanjutkan. Saya sudah menerima pesannya, dan saya mengerti situasi saat ini. Ia melirik Melaura di balik kaca satu arah, lalu menoleh ke Li Jing dan berkata, saya baru saja bertukar pendapat dengan perwira Li Jing. Musuh berani melakukan serangan besar-besaran di wilayah kita kali ini, jadi mereka pasti sudah melakukan persiapan yang matang. Kalian pasti khawatir pihak kami atau pihak kalian akan disusupi musuh. Jadi, saya membuat keputusan mendadak untuk membahas langkah-langkah penanggulangan dan menyelesaikan masalah yang sebenarnya di ruangan ini. Jika ada informasi yang bocor di masa depan, maka itu berarti masalahnya ada pada kita semua. Begitu dia mengatakan ini, semua orang saling memandang. Pada saat itu, selain pejabat tinggi Wu Chengjun, Li Jing, Zhao Yu, Li Zhenzu, Park Xianhe, dan Xiao Hang, ada juga seorang staf Korea dan seorang asisten yang dibawa Li Jing. Karena bahasa Korea Xiao Hang sangat buruk, asistennya bertindak sebagai penerjemah untuknya. Pada saat ini, mengikuti sinyal Wu Chengjun, staf Korea segera mematikan semua peralatan di ruang pemantauan. Kemudian, ia membawa beberapa kantong plastik transparan dan mendatangi semua orang. Semua orang tentu mengerti maksudnya. Mereka segera melepas semua peralatan elektronik mereka dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Kemudian, untuk berjaga-jaga, petugas mengeluarkan pemindai dan memindai semua orang. Setelah memastikan tidak ada alat penyadap lain pada mereka, ia mengambil kantong plastik dan keluar rumah. Dengan itu, hanya tersisa 7 orang di ruangan itu. Baiklah, kata Wu Chengjun kepada semua orang, sekarang, kita bisa membicarakannya secara terbuka. Sheriff Li, Detektif Zhao, kalian adalah komandan kedua belah pihak. Sekarang, aku ingin mendengar rencana kalian. Mendengar ini, Li Zhenzu melangkah maju dan memberi hormat kepada Wu Chengjun. Lalu ia menunjuk ke arah Amiola di balik cermin dan berkata, Tuan,
wanita Timur Tengah ini mengaku memiliki informasi penting tentang musuh kita dan ingin bekerja sama dengan kita. Rencana saya adalah, aku sudah tahu itu. Wu Chengjun menyela Li Zhenzu dan mengangguk. Tuannya juga diculik oleh musuh, jadi dia ingin bekerja sama dengan kita untuk menyelamatkan tuannya. Tapi, tanya Wu Chengjun dengan ekspresi serius, setahu saya, wanita ini dulunya agen ganda. Bisakah dia dipercaya? Ini, Li Zhenzu mengerutkan kening. Dia belum sempat mempelajari identitas Amerola secara detail. Biarkan bumi menyembuhkanmu. Pemandian air panas Banjaran. Ya, kata Zhao Yu. Aku pernah menyelesaikan misi dengannya, jadi aku tahu dia punya hubungan baik dengan tuannya. Lagi pula, kami punya minat yang sama, jadi kami bisa saling percaya. Oh, lalu, Wu Chengjun menunjuk Amiola dan bertanya pada Li Zhenzu, apakah dia mengatakan sesuatu. Kami sedang berdiskusi, kata Li Zhenzu sambil melirik Zhao Yu. Tapi kami diinterupsi oleh detektif Zhao. Wanita Timur Tengah ini dekat dengan petugas Zhao. Dia tidak akan bicara apa-apa saat melihat kita sedang berkonflik. Dia memberitahu kami bahwa dia hanya akan bekerja sama dengan kami jika Zhao Yu muncul. Ayah. Zhao Yu menjentikkan jarinya dan bergumam, Melaura, kau memang teman yang baik. Li Jing langsung melotot ke arah Zhao Yu, memberi isyarat agar dia menahan diri. Tapi, Zhao Yu tiba-tiba berkata, kurasa, meskipun Amerola ingin bekerja sama dengan kita, aku merasa dia tidak tahu banyak. Oh, kenapa? Wu Chengjun mengungkapkan keraguannya. Karena dia terlalu bersemangat menyelamatkan seseorang dan ingin bergabung dengan operasi kami. Kalau dia benar-benar tahu sesuatu yang penting, dia pasti sudah memberitahu kami sejak lama. Coba pikirkan, dia terburu-buru menyelamatkan tuannya. Kalau dia memang tahu sesuatu yang penting, kenapa dia mau membuang-buang waktu untuk kita? Dia mata-mata profesional, jadi dia tahu betul pentingnya waktu. Semakin cepat kita mendapatkan informasinya, semakin besar kemungkinan kita bisa menyelamatkan para sandera. Oh, mendengar analisis Zhao Yu, Wu Chengjun mengangguk, lalu bertanya, jadi, detektif Zhao, jika Anda berpikir bahwa rencana petugas Li tidak pantas, lalu, apa rencana Anda? Petik 2. Tentu saja aku mau. Zhao Yu menjentikkan jarinya lagi, matanya berbinar saat dia berkata, aku punya rencana. Sebenarnya, saat kami di kapal selam, saya sudah menghubungi musuh dan membuat kesepakatan dengan mereka. Selama kita bisa memanfaatkan kesepakatan ini dengan baik, kita bisa membawa mereka ke pengadilan dan menyelamatkan para sandera. Kau, mendengar kata-kata Zhao Yu, Li Zhenzu tak kuasa menahan amarahnya. Zhao Yu, sudah kubilang mereka yang memanggilmu, kan? Kau masih menolak mengakuinya. Kau, Zhenzu, oh. Petugas Li, Wu Chengjun buru-buru mencoba menghentikannya. Ini momen kritis, jadi jangan terlalu perhitungan. Mari kita dengarkan dulu apa rencana detektif Zhao. Oke. Bab 1973, lawannya orang gila. Penerjemah, 549.690.339. Baru pada pukul 3 pagi Zhao Yu akhirnya menyelesaikan pekerjaannya di kantor polisi dan kembali ke hotel untuk beristirahat. Hari sudah sangat larut, jadi dia tidak bisa kembali ke hotelnya di Seoul. Dia hanya bisa menemukan hotel mewah di dekat kantor polisi Kangzu untuk menginap. Tentu saja, Zhao Yu adalah orang penting, jadi polisi setempat sudah mengatur sejumlah besar petugas polisi untuk datang dan melindunginya. Seperti setiap kali mendapat heksagram super, Zhao Yu kelelahan. Ia tak sabar untuk berbaring di tempat tidur dan tidur nyenyak. Namun, ketika dia memikirkan kasus yang sulit dan kacau, musuh yang menakutkan, dan bahaya yang mengancam Dinglan, bagaimana dia bisa membiarkannya tidur nyenyak? Saat itu, dia sudah mandi dan berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dan berpikir. Hal pertama yang terpikir olehnya adalah heksagramnya sendiri. Heksagram perubahan kun ganda yang menggemparkan. Heksagram itu masih berada di tengah antarmuka sistem dan tidak berniat menghilang. Zhao Yu tahu bahwa mungkin peristiwa besar yang sesungguhnya masih akan datang. Tak lama lagi ia akan bertemu dengan pertemuan yang lebih besar lagi.
Dia memejamkan mata dan menghembuskan napas panjang, wajar saja kalau dia memikirkan hal lain. Itulah dua bencana yang telah ia hentikan hari ini. Jika dia tidak menggunakan pengacau sinyal di ruang 11 tepat waktu, kebakaran di gedung teknologi mungkin tidak dapat dihindari. Jika api benar-benar menyala, bahkan jika dia memiliki 10.000 alat pemadam api tak terlihat, itu akan sia-sia. Kalau begitu, kerugian ekonominya akan menjadi nomor 2. Ada begitu banyak orang di dalam gedung, dan akan ada banyak sekali korban. Saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia jadi takut. Hal yang sama juga terjadi di pangkalan bawah laut. Jika bukan karena kerja kerasnya dan bantuan karyawan kecil itu, tak seorang pun yang selamat di pangkalan bawah laut itu akan selamat. Itu hampir saja. Api dan air, heksagram kun ganda memang bukan hal kecil. Dia tidak tahu hal-hal dahsyat apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi dia harus memulihkan energinya sesegera mungkin dan melakukan persiapan yang matang. Selain heksagram, Zhao Yu juga beberapa kali menganalisis musuh yang tidak dikenal dengan cermat. Tak dapat disangkal, inilah musuh terkuat yang pernah dihadapi Zhao Yu. Ia tak hanya bisa bergerak bebas di Korea, tetapi juga mampu menangkap Miao Kun, Ding Lan, Li Bencheng, Yu Sufu, dan yang lainnya. Kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Hal ini terutama berlaku untuk ayah mertuanya, Miao Kun. Rubah tua itu sangat licik. Ia telah berkecimpung di dunia seni bela diri internasional selama puluhan tahun, tetapi ia masih mampu menanganinya dengan mudah. Ia jelas seorang master top. Tapi meski begitu, dia tetap jatuh ke tangan musuh ini, seolah-olah dia mudah ditangkap. Sungguh agak sulit dipercaya. Zhao Yu tahu bahwa Miao Kun menjadi lebih berhati-hati sejak kegagalannya di Maroko. Dia tinggal di tempat yang berbeda setiap hari, dan terkadang bahkan Zhao Yu tidak dapat menemukannya. Dari sini, dapat dilihat bahwa musuh pasti telah berusaha keras untuk menghadapinya. Jadi, siapakah musuh ini? Jika Putri Si Wei, Tina, tidak menjadi mayat perempuan tanpa kepala, Zhao Yu pasti bisa berasumsi bahwa semua ini adalah ulah pasukan Si Wei yang tersisa. Namun, Tina tidak hanya mati, tetapi dia juga mendengar dari Miao Kun bahwa si Mengna telah ditangkap oleh musuh misterius. Zhao Yu agak bingung. Secara logika, musuh dari musuhku adalah temanku. Jika musuh misterius ini punya dendam terhadapnya, bukankah seharusnya dia berada di pihak Xi Jinping? Di sisi lain, dia seharusnya tidak menculik Miao Kun dan yang lainnya. Lalu, apa alasannya? Mungkinkah orang ini mempunyai dendam terhadap dirinya dan Xi Jinping? Juga, dari dua peristiwa besar yang terjadi hari ini, musuh tampaknya memiliki tujuan komersial yang kuat selain menargetkan dia dan para suster. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan penelitian ilmiah di Lab 11, tetapi mereka juga ingin membakar semua peneliti yang terlibat dalam penelitian itu sampai mati. Tujuan mereka sangat kejam. Begitu pula dengan pangkalan bawah laut. Mereka tidak hanya akan mencuri informasi inti dari material tanah jarang sintetis, tetapi mereka juga akan meledakkan pangkalan bawah laut dan menenggelamkan semua staf. Mereka sungguh ambisius dan jahat. Lalu, siapakah yang begitu kejam? Siapa yang tega melakukan hal ekstrim seperti itu? Zhao Yu merasa bahwa krisis teroris ini sama saja dengan menyelesaikan sebuah kasus. Jika ia ingin menangkap musuh dan menyelamatkan sandera, ia setidaknya harus menganalisis tujuan dan perilaku pihak lain dengan jelas. Apapun kejahatan yang dilakukan seorang penjahat, dia pasti punya motif. Menurut akal sehat, tidak peduli jenis perusahaan multinasional yang berniat jahat, predator keuangan yang agresif, atau lembaga khusus suatu negara besar, selama mereka memiliki sedikit rasionalitas, mereka tidak akan pernah melakukan tindakan berisiko seperti itu. Karena begitu masalah ini terbongkar, mereka semua akan mati dengan cara yang memalukan. Jadi, Zhao Yu merasa bahwa musuh yang dihadapinya, selain ingin mendapatkan keuntungan komersial, juga penuh dengan permusuhan dan kebencian. Seluruh kejadian itu tampaknya merupakan bentuk balas dendam. Baik orangnya maupun tekniknya, semuanya tampak seperti apa yang ingin ia gunakan untuk balas dendam. Oleh karena itu, Zhao Yu merasa perlu menyelidiki Miao Kun dan timnya, dirinya sendiri, Si Mengna,
serta sejarah Lab 11 dan pangkalan bawah laut. Ia ingin melihat apakah ada orang atau perusahaan yang memiliki sejarah dengan orang-orang atau perusahaan-perusahaan ini. Dari sudut pandang Zhao Yu, musuhnya mungkin benar-benar seperti yang dia tunjukkan di video, bukan hanya seorang radikal jahat, tapi juga seorang gila yang hidup dan bernapas. Zhao Yu tahu bahwa untuk bermain dengan musuh seperti itu, dia tidak hanya perlu lebih berhati-hati, tetapi juga perlu menggunakan beberapa cara yang tidak terduga. Dia tidak bisa bermain sesuai aturan. Karena itu, Zhao Yu melakukan hal yang sebaliknya melalui telepon. Ia memarahi musuh yang merasa dirinya benar dan meremehkannya sebagai orang yang tidak berguna. Dengan cara ini, musuh mungkin melakukan hal bodoh karena penghinaan tersebut, memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya. Pada saat itu, Zhao Yu terus berpikir dan menganalisis situasi. Ia merasa musuh mungkin akan menerima persyaratannya 3 hari kemudian dan meneleponnya. Mungkin, rencana yang dia rancang hari ini benar-benar berhasil. Tentu saja, rencana tetaplah rencana. Selama 3 hari menunggu panggilan telepon, musuh juga bisa mengambil tindakan baru. Jadi, Zhao Yu memutuskan untuk mempelajari aspek ini dengan saksama keesokan harinya, untuk mencegahnya sebelum terjadi. Pejabat tinggi Korea, Wu Chengjun, juga mengatakan bahwa ia akan meminta atasannya untuk mengirimkan lebih banyak pasukan polisi dan militer guna memperkuat keamanan di wilayah yang mencurigakan, membatasi kebebasan pihak lawan, dan mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar. Tentu saja, karena musuh menerbangkan helikopter militer hari ini, mereka sudah mengajukan perintah ke semua pangkalan militer untuk melakukan pemeriksaan mandiri guna mencegah musuh menyamar sebagai helikopter sungguhan. Harus diakui, musuh gila ini memang berani. Ketika mereka menyadari kapal selam itu sedang diikuti, mereka tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi mereka juga terus melayang di dekat kapal selam itu. Keberanian seperti itu sungguh mengerikan. Yang lebih mencurigakan lagi adalah ketika mereka kembali ke daratan, mereka menghilang begitu saja. Polisi dan militer bekerja sama melacak dan mencari mereka seharian penuh, tetapi mereka tidak menemukan kabar apapun. Tidak seorang pun tahu kemana mereka terbang. Memikirkan hal ini, Zhao Yu menghela napas berat. Karena tidak menemukan keberadaan musuh, ia hanya bisa menunggu 3 hari dan melihat apakah musuh akan menghubunginya atau tidak. Bab 1974, Bab 1971 Apakah kamu panik? Penerjemah, 549.690.339. 3 hari kemudian, pukul 10 pagi, di kantor polisi Guangzhou, semua petugas polisi bersiaga penuh, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Suasana di kantor Zhao Yu tegang. Semua orang berkumpul di sekitar Zhao Yu, menunggu panggilan. Selama 3 hari terakhir, meskipun Amiola bekerja sama dan polisi telah berupaya keras, tidak ada kemajuan dalam pencarian musuh misterius itu. Mereka tidak menemukan siapapun yang mencurigakan, dan mereka juga tidak menemukan helikopter yang disamarkan. Jadi, semua orang menaruh harapan pada panggilan telepon Zhao Yu. 3 hari yang lalu, Zhao Yu memberitahu pejabat Korea, Wu Chengjun, bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan musuh misterius. Ia ingin menggunakan informasi inti di tablet itu untuk ditukar dengan Ding Lan. Dia juga menggunakan kesepakatan ini untuk membuat rencana serangan balik. Awalnya, rencananya ditentang keras oleh Li Zhenzu dan yang lainnya, tetapi setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Wu Chengjun dan Li Jing menyetujui usulan Zhao Yu. Namun, mereka membutuhkan jaminan Zhao Yu bahwa informasi inti sintesis tanah jarang tidak akan pernah jatuh ke tangan musuh. Zhao Yu sudah membuat rencana terperinci, jadi dia langsung memberikan jaminan. Wu Chengjun dan yang lainnya pun menyetujui rencananya. 3 hari terakhir, mereka sudah melakukan persiapan yang matang. Sekarang, mereka tinggal menunggu kedatangan musuh misterius itu. Namun, melihat telepon yang lama tidak merespons, semua orang mulai khawatir. Jika musuh tidak menelepon, itu berarti semua upaya mereka selama 3 hari terakhir akan sia-sia. Namun, setelah beberapa hari berpikir tenang, Zhao Yu semakin yakin bahwa musuh pasti akan menghubunginya hari itu. Satu-satunya alasannya adalah karena hingga saat ini,
heksagram kun gandanya belum hilang dan masih ditampilkan di tengah antarmuka sistem. Karena heksagram itu tidak menghilang, itu berarti dia menuju ke arah yang benar. Mereka pasti akan meneleponnya hari ini. Benar saja, keyakinan Zhao Yu terbukti benar. Tepat setelah jam 10, teleponnya berdering, dan ide penelepon menunjukkan serangkaian nomor tak dikenal. Melihat telepon berdering, para petugas polisi langsung terdiam dan menatap Zhao Yu. Zhao Yu memandang Li Zhenzu dan yang lainnya, lalu dengan sabar menunggu telepon berdering beberapa kali sebelum mengangkatnya. "Halo," kata Zhao Yu lembut. "Hahaha, apa kau sudah mendapatkan barangnya?" Detektif hebat. Suara datar yang familiar itu tiba-tiba terdengar dari telepon. Seperti yang diharapkan, itu dari musuh misterius itu. Para petugas polisi yang hadir langsung menahan napas seolah-olah sedang menghadapi musuh besar, bahkan tak berani bernapas dengan keras. Namun, tanggapan Zhao Yu mengejutkan semua orang. "Ini aku, dasar bajingan kecil. Kau merindukan ayahmu, kan?" Zhao Yu menyeringai dan berkata, "Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu, nak." Sakit. Ketika petugas polisi Korea memahami apa yang dikatakan melalui perangkat lunak penerjemah, mereka hampir jatuh di tempat. Mereka belum pernah melihat orang berbicara kepada penjahat dengan cara sekasar itu. Namun, entah kenapa, penjahat misterius itu tampaknya tidak marah. Malah, dia berkata, "Baiklah, kalau begitu dengarkan instruksiku. Ayo kita buat kesepakatan." Suara dingin dan mekanis itu melanjutkan, "Sampai jumpa di Taman Air White Beach 40 menit lagi. Bawa ponselmu dan dengarkan instruksiku. Persetan denganmu." Zhao Yu mengumpat, "Kau pikir aku akan pergi kemanapun kau bilang? Jika kau tidak membiarkanku melihat bahwa Ding Lan masih hidup, aku akan, hei." "Hei." Zhao Yu menyela, tetapi ia menyadari bahwa pihak lain tidak berhenti berbicara. Ia terus berbicara selangkah demi selangkah. "Aku peringatkan kamu, kalau sampai kita tahu kalau informasi itu palsu atau kamu tidak sendirian, kamu harus menunggu untuk mengambil mayat adik perempuanmu." Setelah itu, panggilan berhenti tiba-tiba dan pihak lain menutup telepon. Persetan. Zhao Yu kemudian menyadari bahwa pihak lain hanya menggunakan pesan suara, dan bukan orang sungguhan yang meneleponnya. Karena itu, tidak ada kesempatan baginya untuk bernegosiasi. "Ini rekaman." Li Zhenzu melirik Zhao Yu. Petik 2. "Saya menemukannya." Tiba-tiba, seorang teknisi dengan headphone berdiri dan berkata, "Telepon itu adalah nomor kantor White Beach Water Park." Petik 2. "Pantai Putih." Ulang Xiao Hang, ada telepon kantor. Jaraknya 50 km dari Guangzhou, Li Zhenzu menjelaskan. "Itu taman air. Sekarang musim turis, jadi banyak orang. Mereka benar-benar memilih tempat yang ramai." "Cek-cek." Zhao Yu cemberut. Sepertinya pihak lain sudah membuat banyak persiapan. "Biarkan bumi menyembuhkanmu." Pemandian air panas Banjaran. "Aduh," Park Xianhe tiba-tiba berkata, "taman air ini sangat dekat dengan tempat helikopter menghilang. Mungkinkah mereka bersembunyi di sana?" "Hei, apa yang kau pikirkan?" Xiao Hang menyipitkan matanya. Panggilan telepon itu rekaman. Jelas, orang itu tidak mungkin ada di sana. Mereka menyuruh Zhao Yu untuk menyimpan ponselnya, jadi kemungkinan besar mereka akan mengubah lokasi transaksi. "Zhao Yu," kata Li Zhenzu cepat, "mengingat kemacetan lalu lintas, kalian tidak mungkin sampai dalam 40 menit. Kalian hanya bisa naik helikopter. Kita semua akan segera berada di posisi." Zhao Yu mengangguk. "Mari kita tetap pada rencana semula. Ingat, musuh mungkin sedang mengamati kantor polisi, jadi ketika kamu bergerak, usahakan untuk tidak memperlihatkan kelemahan apapun." "Jangan khawatir," kata Park Xianhe, "aku sudah mengerahkan sebagian besar pasukan polisi ke seluruh penjuru Guangzhou. Kantor polisi tidak akan bisa memberitahu apapun." "Zhao Yu," kata Wu Chengjun kepada Zhao Yu, "orang-orang kita akan melakukan pengawasan di pinggiran pantai pasir putih. Aku akan memberitahu militer nanti. Setelah kami menentukan target musuh, kami akan segera bertindak. Saat itu, kalian harus memperhatikan keselamatan kalian." "Aku mengerti. Jangan khawatir." Zhao Yu menjentikkan jarinya ke arah Wu Chengjun. "Baiklah,
Li Zhenzu meletakkan alat komunikasi di telinganya dan berkata kepada Zhao Yu, ayo pergi. Helikopter sudah siap, aku akan pergi bersamamu. Aku akan mengendalikan kecepatan pesawat. Ketika pasukan darat hampir tiba, kita akan mendarat di taman air. Baiklah, Zhao Yu setuju dan berbalik untuk pergi. Zhao Yu. Tiba-tiba, Amiola berdiri, meraih lengan Zhao Yu, dan berkata, kamu harus berhati-hati. Sayang sekali aku tidak bisa bertarung bersamamu. Karena wewenang Amiola belum dicabut, dia hanya bisa tinggal di kantor polisi dan tidak bisa mengikuti polisi. Jangan khawatir, Zhao Yu menepuk tangannya dan berkata, aku pasti akan mengeluarkanmu dari SUFU. Oke. Setelah mengangguk, dia menatap Zhao Yu dengan khawatir. Kamu juga harus berhati-hati. Lalu, tepat ketika Amilora hendak kembali ke tempat duduknya, Zhao Yu meraih lengannya dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Laura, aku mau ke toilet untuk buang air kecil sekarang. Apa kamu juga merasa sesak? Ayo, tebarkan satu denganku. Lalu, di bawah pengawasan semua orang, Zhao Yu menarik Amilora keluar dari kantor dan masuk ke kamar mandi pria. Bab 1975, Permainan Pamungkas 1. Penerjemah, 549.690.339. Di luar kamar mandi, Xiao Hang membungkuk untuk melihat ke dalam, lalu menoleh ke Li Zhenzu dan bertanya. Itu tidak benar, petugas Li. Kenapa kau tidak masuk dan memeriksanya? Jangan lupa, Zhao Yu kabur lewat kamar mandi terakhir kali. Li Zhenzu mengangkat tangannya dan berkata, kalau mau lari, lari saja. Ini kantor polisi dengan jendela anti-maling. Kita lihat saja bagaimana dia bisa kabur. Dia melihat jam tangannya dan mendesah. Aku ingat detektif Zhao punya pacar, kan? Petik 2. Aku tadinya mau tanya, kata Xiao Hang sambil menggaruk kepalanya. Kalian sudah memastikan jenis kelamin wanita cantik Timur Tengah ini. Kalian tidak akan benar-benar menyebarkan Enmu, kan? Mereka berdua bersenang-senang di luar pintu, tapi di dalam kamar mandi, pemandangannya benar-benar berbeda. Zhao Yu membawa Amerola ke sudut dan mengeluarkan laptopnya. Ia segera mengoperasikannya, lalu menyerahkan laptop itu kepada Amerola dan berkata, Laura, cepatlah. Masukkan kata sandi yang hanya kamu yang tahu. Kata sandinya 18 digit. Cepatlah. Amiola terkejut. Kamu, apa maksudmu? Petik 2. Saya ingin menambahkan kata sandi keamanan terakhir ke dokumen ini, kata Zhao Yu. Saya tidak percaya orang Korea, dan saya khawatir seseorang akan membocorkan informasi ini. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan musuh mendapatkan informasi ini. Lalu, tanya Amiola heran, tidak bisakah kau mengetiknya sendiri? Kenapa aku? Aku harus memastikan keamanan dokumen ini, kata Zhao Yu. Musuh akan datang. Setelah bertemu musuh, kemungkinan besar aku akan mati. Jadi, bahkan aku tidak tahu kata sandinya. Ini. Amiola sedikit terkejut, lalu bertanya dengan ragu, Zhao Yu, tidak bisakah kau memberi mereka informasi palsu? Sama sekali tidak, kata Zhao Yu, orang-orang itu semua ahli. Kalau aku memberi mereka informasi palsu, mereka pasti bisa langsung tahu. Jadi, kita hanya bisa membagi informasi menjadi 2 bagian dan mengenkripsi bagian-bagian kuncinya. Sekarang, saya ingin Anda mengendalikan kata sandi terakhir. Jika Anda salah memasukkan, file akan hancur sendiri. Petik 2. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan dokumen secara mutlak. Oke. Amiola mengangguk dan langsung memasukkan kata sandi 2 kali, menyelesaikan enkripsi. Baiklah, kata Zhao Yu. Kelompok orang ini datang dengan niat jahat, dan aku khawatir orang-orangku tidak akan aman. Jadi, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kaulah yang mengendalikan kata sandinya. Hei, Detektif Zhao, sudah selesai. Tiba-tiba, suara Li Zhenzu terdengar dari luar pintu. Kau tidak benar-benar berpikir untuk kabur, kan? Kalau kau tidak keluar sekarang, kau tidak akan bisa sampai. Baiklah. Kenapa kau terburu-buru? Aku akan selesai sebentar lagi.
Kenapa kau tidak masuk dan membantuku? Teriak Zhao Yu. Zhao Yu, melihat Zhao Yu hendak pergi, Amerola menghentikannya lagi dan berkata dengan cemas, ada sesuatu yang selalu ingin kukatakan padamu, tapi aku tidak pernah punya kesempatan. Petik 2. Oh, ada apa? Zhao Yu berbalik dan bertanya. Orang Korea itu tidak bisa dipercaya, kata Amelia sambil mengerutkan kening. Lagi pula, mereka tidak punya sandera di tangan musuh. Mereka hanya melakukannya demi keamanan nasional mereka sendiri. Jadi, ketika mereka memastikan lokasi musuh, mereka mungkin akan mengambil tindakan tegas tanpa mempedulikan hidup dan mati para sandera. Aku khawatir mereka tidak akan melakukannya, kata Zhao Yu. Masalah ini juga menyangkut kepentingan pihak Korea. Musuh begitu besar sehingga mereka bahkan bisa memalsukan pesawat militer, yang berarti mereka mungkin telah menempatkan mata-mata di petinggi pihak Korea. Pihak Korea juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu kebenarannya. Jangan khawatir, mereka tidak akan bertindak gegabah kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Mereka juga ingin menangkapnya hidup-hidup. Percayalah padaku, kata Zhao Yu sambil menekan bahu Amilora. Aku pasti akan menyelamatkanmu dan yang lainnya. Baiklah. Kamu harus hati-hati, kata Amerola. Meskipun kamu tidak bisa menyelamatkannya, kamu harus aman. Haha, jangan khawatir. Zhao Yu berkata dengan percaya diri, aku sudah selamat dari rumah dosa, apalagi sekelompok penjahat cacat mental ini. Lola, tunggu saja kabar baikku. Lalu, Zhao Yu menarik Amilora keluar dari kamar mandi. Dengung. Puluhan menit kemudian, baling-balingnya berputar tinggi di angkasa, dan helikopter yang ditumpangi Zhao Yu pun terbang menuju laut. Zhao Yu, Li Zhenzu mendekatkan wajahnya ke telinga Zhao Yu dan berkata dengan keras, aku masih berpikir rencanamu terlalu berisiko. Orang-orang itu tahu kau punya alat pelacak mikro di tubuhmu. Kalau mereka benar-benar menangkapmu, mereka akan segera mencabut alat pelacak itu, sama seperti Ding Lan dan Miao Kun. Tidak apa-apa. Bukankah kita punya rencana cadangan? Kata Zhao Yu, kita sudah melakukan begitu banyak persiapan. Apa kau masih takut aku akan hilang? Entahlah, kata Li Zhenzu cemas. Tapi mereka pasti punya cara sendiri untuk menghilang dari pandangan kita. Aku khawatir. Baiklah, kakak, bacakan aku lebih banyak lagi. Zhao Yu tertawa, kita satu tim. Ada pepatah di dunia kerja kami bahwa rompi anti peluru bisa melindungi tubuh, tapi tidak kepala, kata Li Zhenzu, masih khawatir. Orang-orang itu membencimu sampai ke tulang. Kalau kau ke sana seperti ini. Zhao Yu mengerutkan kening dan menunjuk laptop. Aku punya apa yang mereka inginkan. Kalau aku tidak memberi tahu kata sandinya, mereka tidak akan berani menyentuhku. Tapi, kata Li Zhenzu, bagaimana kalau mereka tidak peduli dengan informasinya? Memikatmu ke sini hanya untuk membunuhmu. Kamu, Xiao Hang tercengang. Wanita ini tidak tahu cara mengobrol, gumamnya. Petik 2. Jangan khawatir, aku tidak akan. Kata Zhao Yu dengan yakin, aku yakin pihak lain itu orang yang rakus. Dia pasti ingin memiliki ikan dan cakar beruang itu. Dia pasti sangat menginginkan informasi ini. Baiklah kalau begitu. Li Zhenzu menatap Zhao Yu selama beberapa detik, lalu bergumam, jika kamu bisa kembali hidup-hidup, aku akan mentraktirmu makanan Korea. Apa? Zhao Yu tidak mendengarnya dengan jelas dan bertanya dengan keras, kau mengundangku untuk syuting film Korea kelas C. Lupakan saja, kupikir tidak apa-apa untuk melihat, tapi lupakan syutingnya. Li Zhenzu terdiam. Ia langsung mengubah kata-katanya dan memarahi, kubilang, aku akan melemparmu dari pesawat. Kali ini, Zhao Yu berpura-pura bodoh. Apa kau benar-benar ingin syuting 5 atau 6 episode bersamaku? Ada serial untuk film seperti ini. Baiklah, kalau kau pemeran utama wanitanya, syuting 100 episode atau lebih tidak masalah. Aku harus memaksakan diri untuk melakukannya. Hehehe, Xiao Hang tertawa terbahak-bahak sampai perutnya sakit. Namun, saat pesawat perlahan-lahan turun, suara pilot benar-benar berlawanan dengan suasana bahagia. Pak, kita sudah sampai di taman air. Mendengar ini, Zhao Yu langsung berhenti tersenyum dan kembali serius.
Ia menunduk dan melihat sebuah taman air yang besar. Taman hiburan itu penuh sesak dengan orang-orang, dan ramai dengan aktivitas. Zhao Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat sistem di benaknya. 3 kata besar, Qian Kun, masih menonjol. Dia tahu bahwa peristiwa besar sesungguhnya akan segera dimulai. Bab 1976, Permainan Pamungkas 2. Penerjemah, 549.690.339. Seperti kebanyakan taman hiburan air, Taman Air White Beach juga memiliki biang lala ikonik dan berbagai proyek hiburan air yang mendebarkan. Matahari terik, pantainya sejuk, dan turis berdatangan tak henti-hentinya. Kebanyakan dari mereka mengenakan pakaian renang, dan para pria tampan serta wanita cantik yang datang dan pergi sangat memanjakan mata. Tentu saja, Zhao Yu sedang tidak ingin mengagumi wanita cantik. Untuk memastikan bahwa ia mengikuti instruksi, ia memarkir helikopter di tempat parkir terjauh, lalu berlari kecil menuju pintu masuk utama taman hiburan. Karena dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya, dia hanya bisa membeli tiket dan masuk ke taman hiburan. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya. Zhao Yu tidak berjuang sendirian. Polisi yang dikirim oleh polisi Korea telah menguasai seluruh taman hiburan. Lagi pula, ini adalah tempat umum yang ramai, jadi wajar saja kalau orang Korea sangat berhati-hati dan bahkan menempatkan pasukan dan polisi khusus di pinggiran. Begitu terjadi baku tembak atau kejadian berbahaya lainnya di taman hiburan, mereka akan turun tangan dengan kekuatan penuh untuk mengendalikan situasi sesegera mungkin. Selain itu, polisi juga melakukan kontrol yang lebih ketat di kota tempat taman hiburan itu berada. Begitu musuh meminta Zhao Yu untuk mengubah lokasinya, mereka akan menyesuaikan diri dan terus menggunakan teknologi canggih untuk melacaknya guna memastikan ia tidak ditemukan oleh musuh. Dan jika musuh terbongkar, hampir mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Polisi bahkan sudah menyiapkan helikopter. Insiden kapal selam itu tidak akan pernah terulang lagi. Setelah memasuki taman air, Zhao Yu menatap langit dengan saksama. Ia tahu bahwa polisi sedang menggunakan drone untuk memantaunya dan memantau situasi di sini. Namun, dia juga tahu bahwa jika musuh ingin menemuinya di sini, mereka pasti sudah siap sepenuhnya. Mungkin, saat ini, mereka juga sedang mengawasinya dari tempat tersembunyi. Tentu saja, Zhao Yu tidak takut musuh menembakinya. Dia punya 2 alarm tak terlihat di perangkatnya. Jika seseorang ingin menyergapnya dari kejauhan, alarm itu akan memberinya peringatan dini. Lagi pula, dia masih punya bola evakuasi darurat, baju anti peluru, dan perlengkapan keren lainnya. Dia tidak bisa menyembunyikan diri meskipun dia mau, jadi kenapa dia harus takut pada mereka? Zhao Yu percaya bahwa begitu ia bertemu musuh pasti akan menculiknya dan menggunakan semacam alat perisai untuk memblokir semua sinyal dari tubuhnya, sehingga ia akan menghilang sepenuhnya. Namun, mereka tidak tahu bahwa, selain pengacau sinyal, ia juga punya penguat sinyal. Zhao Yu melihat arlojinya dan mendengus dingin. Ia berpikir, bajingan, kalian masih ingin berkelahi dengan ayahmu. Lihat orang tua ini. Didi. Saat dia sedang memikirkan hal ini, jam tangan Zhao Yu berdering. Sebelumnya, untuk mengingatkan dirinya agar tidak melewatkan panggilan, Zhao Yu telah menyetel nada dering ke maksimum dan mengaktifkan getaran. Melihat teleponnya berdering, dia langsung mengangkat panggilan itu. Karena taman hiburan itu ramai, dia hanya bisa menutup telinganya dengan satu tangan dan menjawab telepon dengan tangan lainnya. Halo, Detektif Zhao, sudah waktunya. Sudah sampai. Suara mekanis terdengar lagi dari telepon. Zhao Yu hendak berkata, ayahmu ada di sini, tetapi pihak lain masih memutar rekaman dan berkata tanpa henti, segera pergi ke tangga luncur terbesar ke laut. Ada beruang sial di pintu masuk tangga luncur. Berdirilah di samping beruang sial itu. Setelah itu, pihak lain menutup telepon. Hei. Zhao Yu mengumpat dengan marah. Aku hanya tahu apa itu beruang sialan. Apa sih beruang sial itu? Beruang, atau kecoa botak. Meskipun dia mengumpat, dia tetap menemukan seluncuran terbesar ke laut menurut peta. Perosotan ini dipasang tinggi dari tepi pantai,
hampir lebih dari 10 meter di atas tanah. Perosotannya berbentuk spiral, seperti keong raksasa. Para pelancong masuk melalui pintu masuk tangga luncur dan meluncur menuruni tangga luncur yang tertutup, akhirnya jatuh ke laut. Sungguh mengasyikkan. Ada area berenang yang luas di laut dengan berbagai macam mainan laut. Setelah para wisatawan meluncur ke bawah, mereka bisa melanjutkan bermain di kolam renang. Meskipun Zhao Yu tidak tahu apa itu beruang sial, ketika dia tiba di pintu masuk perosotan, dia bisa melihatnya sekilas. Di sisi kanan pintu masuk, ada boneka beruang putih yang tampak konyol dan lucu. Boneka beruang itu jauh lebih tinggi daripada Zhao Yu. Berdiri di depannya, dia bahkan tidak bisa mencapai bahu beruang itu. Cek, kamu benar-benar ingin aku berdiri di samping beruang. Apa artinya ini? Zhao Yu khawatir ada sesuatu yang mencurigakan, jadi ia segera memeriksa detektor tak terlihat di otaknya. Meskipun tidak menemukan bahan peledak, Zhao Yu mengerti maksud pihak lain. Karena, menurut detektor, ada ponsel di bawah kaki kanan boneka beruang itu. Tepat ketika Zhao Yu berdiri di depan beruang malang itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Yang lebih aneh lagi, nada dering ponsel itu bukan nada dering biasa, melainkan semacam bunyi bip yang meminta panggilan video. Zhao Yu mencongkel kaki beruang itu dan mengeluarkan sebuah ponsel hitam. Ia melihat memang ada permintaan panggilan video di layar. Zhao Yu segera mengamati sekelilingnya. Karena turis di sini lebih sedikit, ia pun berputar di belakang beruang itu dan menekan tombol jawab. Pada akhirnya, setelah panggilan video tersambung, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Yang muncul di layar bukanlah musuh misterius, atau suara mekanis yang dingin. Melainkan, seorang wanita dengan gaun bedah, terikat di kursi. Wanita itu tidak hanya diikat, tetapi mulutnya juga dilakban. Ah! Petik 2. Zhao Yu berseru. Wanita ini adalah saudara baptisnya, Xuanji Dinglan. Dinglan, mata Zhao Yu terbuka lebar saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Petik 2. Akibatnya, Dinglan juga bisa melihat Zhao Yu, dan langsung menggelengkan kepalanya ke arah Zhao Yu. Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan panggilan video, melainkan panggilan video langsung. Dinglan berusaha keras melepaskan lakban dari mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu kepada Zhao Yu. Dinglan, untuk memastikan kebenarannya, Zhao Yu dengan cepat bertanya, kedipkan mata kananmu. Petik 2. Mendengar ini, Dinglan tertegun sejenak. Lalu, ia menuruti permintaan Zhao Yu dan mengedipkan mata kanannya. Seperti yang diharapkan, itu bukan rekaman video. Zhao Yu akhirnya membenarkan kecurigaannya, lalu berkata kepada Dinglan, jangan khawatir. Aku pasti akan datang dan menyelamatkanmu. Dinglan terus menggelengkan kepalanya. Maksudnya jelas. Dia menyuruh Zhao Yu untuk tidak datang. Hahaha. Tiba-tiba, kamera menjadi hitam. Ponsel pihak lain mungkin terjepit di dinding atau tanah. Suara dingin dan mekanis tiba-tiba terdengar dari ponsel. Hubungan saudara yang panjang sekali, Detektif Zhao. Kamu, darah Zhao Yu mendidih, dan dia sangat marah sehingga dia ingin masuk ke teleponnya dan menghajar pihak lain. Bagaimana? Aku orang yang menepati janjiku, kan? Pihak lain berkata, kau sudah lihat sendiri kalau aku tidak menyentuh adikmu, kan? Jadi, Detektif Zhao, apa kau membawa barang yang kuminta? Petik 2. Zhao Yu menyipitkan matanya, menahan amarah di dadanya. Ia mengeluarkan laptop dan meletakkannya di depan kamera ponselnya. Hahaha, bagus sekali. Musuh tertawa dan berkata, kalau begitu, ayo kita mulai kesepakatannya. Baiklah, Zhao Yu mengangguk. Kirim Dinglan segera. Aku akan memberimu barang-barangnya. Hahaha, pihak lain tertawa terbahak-bahak lagi. Kita berdua profesional. Bisakah kau tidak memperlakukanku seperti orang bodoh? Kenapa aku harus sebodoh itu membuat kesepakatan denganmu di titik temu? Selanjutnya, kamu tinggal mendengarkan rencanaku dan melakukan apa yang kukatakan. Aku jamin kamu akan segera bisa bertemu adik perempuanmu. Bab 1977, Permainan Pamungkas 3.
Penerjemah, 549.690.339. Sialan beruang malang itu. Lelucon internasional macam apa ini? Pada saat itu, Zhao Yu sudah menaiki tangga ke puncak tangga luncur tinggi menuju laut dan berdiri di pintu masuk tangga luncur. Hal ini sungguh mengasyikkan, dan hanya melihatnya saja membuatnya sedikit pusing. Ternyata, setelah berbicara dengan musuh di telepon, musuh misterius itu meminta Zhao Yu untuk membuat tangga luncur laut dan membuatnya meluncur ke bawah. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Zhao Yu melihat ke bawah dan melihat area air sangat ramai. Tidak ada yang memperhatikannya, yang hendak menaiki tangga perosotan. Ini, Zhao Yu melihat ponsel dan laptop musuhnya, lalu bergumam dalam hatinya, bagaimana jika air masuk? Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, karena pihak lain sudah mengajukan permintaan seperti itu, seharusnya mereka sudah melakukan persiapan, kan? Lagi pula, laptopnya sendiri tahan air. Hei, tiba-tiba, seorang pria berpakaian kerja melihat Zhao Yu dan melambaikan tangan padanya. Pak, kenapa Bapak tidak pakai baju renang? Kami punya aturan di sini, kalau tidak pakai baju renang, tidak boleh pakai perosotan. Hei, hei, hei. Tanpa menunggu staf selesai berbicara, Zhao Yu segera menyelinap ke dalam lift. Saat itu, dia tidak ingin mendapat masalah lagi dan berdebat dengan staf. Oleh karena itu, setelah dia masuk, dia duduk di tangga geser yang halus dan bergegas turun. Wah, Zhao Yu belum pernah duduk di perosotan yang begitu seru sebelumnya. Karena lereng di pintu masuknya curam dan ada aliran air di perosotan, di bawah percepatan gravitasi yang kuat, ia seperti anak panah yang lepas dari busurnya, meluncur lurus ke bawah. Tak lama kemudian, ia meluncur ke dalam lengkungan spiral. Meskipun kecepatannya sedikit lebih lambat, tubuhnya berputar cepat mengikuti luncuran, yang cukup mengasyikkan. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma koma. Ah, seru Zhao Yu. Ini terlalu menarik. Nanti, kalau dia sedang tidak ada kegiatan, dia juga akan datang. Saat Zhao Yu sedang asyik menikmati dirinya, tiba-tiba ia merasa pantatnya melorot, dan pandangannya menjadi gelap. Ia telah meluncur ke depan, tetapi ia jatuh dengan cepat. Aku akan memotong. Zhao Yu terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan punggungnya jatuh dengan keras ke sesuatu yang lembut. Segera setelah itu, cipratan air besar turun dari kepalanya, seolah-olah hujan, dan semuanya tertumpah padanya. Zhao Yu terkejut. Ia mendongak dan menyadari bahwa salah satu bagian tangga geser telah dibuka oleh seseorang, dan ia terjatuh dari tangga geser tersebut. Tak lama kemudian, dengan bunyi klik, papan geser itu tertutup kembali, dan penglihatannya kembali gelap. Wah, apa yang sedang terjadi? Zhao Yu menyentuh pantatnya dan melihat bahwa ia terjatuh di atas bantal spons. Sudut dan kekuatannya pas, jadi ia tidak terluka sama sekali. Ketuk, ketuk, ketuk. Pada saat ini, Zhao Yu mendengar langkah kaki di depannya. Ia mendongak, dan dengan bantuan cahaya redup, Zhao Yu melihat 3 pria jangkung berpakaian kamuflase. 2 di antara mereka bahkan memegang pistol di tangan mereka. Jangan bergerak, detektif hebat. Seorang pria asing berambut keriting berbicara kepada Zhao Yu dalam bahasa Inggris standar, kami di sini hanya untuk membuat kesepakatan denganmu. Lalu, dia mencondongkan tubuh ke depan, mengulurkan lengannya, dan menarik Zhao Yu dari bantal. Bagus. Kreatif sekali. Zhao Yu melihat tangga luncur di atas dan memujinya dalam bahasa Inggris. Ide bagus. Gerakannya tak terduga, menarik. Terima kasih atas pujiannya. Rambut keritingnya tinggi dan sopan, tampak seperti pria yang lembut dan elegan. Untuk berjaga-jaga, kami harus melakukan pemeriksaan menyeluruh. Saya harap Anda bisa bekerja sama. Kemudian, dia mengangguk kepada kedua rekannya, yang segera maju dengan peralatan profesional dan bersiap untuk menggeledah Zhao Yu. Zhao Yu sudah menduga hal ini, jadi dia bersikap acuh tak acuh. Salah satu musuh menyerahkan sepasang celana renang kepada Zhao Yu dan meminta Zhao Yu untuk melepas pakaiannya dan menggantinya. Maaf, detektif hebat, jelas si rambut keriting. Kita akan berenang di laut nanti, jadi lebih baik ganti baju renang.
Melihat celana renang yang mencolok itu, Zhao Yu teringat Ding Lan, yang menunggunya untuk menyelamatkannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk bersabar, dan segera melepas pakaiannya dan mengenakan celana renang itu. Melihat Zhao Yu sangat kooperatif, rambut keritingnya lega dan segera memanggil teman-temannya untuk mencari Zhao Yu. Salah satunya menggunakan peralatan canggih untuk melakukan pemindaian seluruh tubuh pada Zhao Yu. Yang satunya lagi pergi memeriksa pakaian Zhao Yu. Dia menemukan ponsel, laptop, jam tangan, dompet, dan barang-barang lainnya milik Zhao Yu. Dalam proses penggeledahan tubuh, Zhao Yu akhirnya bisa melihat dengan jelas lingkungan di depannya. Lokasinya di bawah perosotan, di sudut tebing dan laut. Lingkungan sekitarnya dikelilingi pelat plastik, sehingga ia tidak bisa melihat bagian luar, membentuk ruang tertutup. Tampaknya musuh memang telah berusaha keras untuk kesepakatan ini. Siapa yang menderita diabetes baca segera sebelum dihapus. Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini. Didi. Lalu, ketika alat musuh mengeluarkan suara, mereka menemukan bahwa Zhao Yu memiliki alat pemosisian mini tersembunyi di lengannya. Mendesah. Zhao Yu teringat bahwa Xiao Hang pernah berkata bahwa benda ini adalah teknologi terkini dan tidak akan terdeteksi. Detektif hebat. Pada saat ini, rambut keriting itu memegang lengan Zhao Yu dan mengangkat alat seperti jarum. Kami sepakat untuk menepati janji kami, jadi, katanya. Zhao Yu tidak berbicara, tetapi membuat ekspresi tak berdaya. Mohon bersabarlah, kata si rambut keriting sambil tersenyum. Mungkin akan sedikit sakit. Petik 2. Lalu, tanpa menunggu reaksi Zhao Yu, rambut keriting itu langsung menusukkan jarum tebal itu ke lengan Zhao Yu. Oh! Zhao Yu menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit. Rasanya seperti jarum menusuk tulangnya. Baiklah, aku sudah selesai. Rambut keriting itu menusukkan jarum ke otot Zhao Yu beberapa kali, lalu mencabutnya. Aku sudah mencabutnya. Lalu, Zhao Yu melihat bahwa memang ada benda elektronik kecil di jarum itu, yang merupakan alat pelacaknya. Ai! Zhao Yu mencengkeram lengannya yang sakit, wajahnya dipenuhi keringat dingin saat dia bergumam, jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan berpura-pura. Namun, ketiga orang di tempat kejadian tidak main-main dengannya. Mereka mengambil peralatan dan memeriksa tubuh Zhao Yu lagi, bahkan bagian pribadinya. Akhirnya, setelah memastikan tidak ada masalah, rambut keriting itu memberi isyarat kepada bawahannya untuk melepaskan Zhao Yu. Lalu, dia mengambil laptop dan bertanya, "Detektif hebat, apa saja barang yang kita inginkan ada di sini? Kalian pasti bukan satu-satunya yang pintar, kan?" Kata Zhao Yu, "Informasinya memang ada di sana, tapi benda ini sudah diproses secara khusus. Hanya aku yang bisa membukanya dengan aman." Baiklah. Si rambut keriting tersenyum dan segera memasukkan laptop itu ke dalam kotak logam yang indah. Ia lalu memegangnya di tangannya. Zhao Yu menduga mereka mungkin khawatir ada perangkat lunak pelacak di laptop tersebut, jadi mereka menguncinya di dalam kotak logam yang dapat memblokir sinyal. Kelompok orang ini benar-benar berhati-hati. Baiklah, aku selesai. Setelah selesai, si rambut keriting menoleh ke Zhao Yu dan berkata, "Detektif hebat, silakan ikuti aku. Transaksi akan segera dimulai. Semua orang menunggumu." Bab 1978, Permainan Pamungkas 4. Penerjemah, 549.690.339. Apa kau bercanda? Tidak ada sinyal. Di dalam kendaraan komando yang berjarak 2 km dari taman hiburan, Xiao Hang berkata dengan muram, "Zhao Yu sama sekali tidak meluncur dari tangga luncur." Mungkin saja, Li Zhenzu menatap gambar yang dikirim oleh drone ketinggian tinggi itu dan berkata, mereka melakukan sesuatu pada tangga luncur, jadi Zhao Yu mungkin jatuh. Jatuh. Tinggi sekali, apa kau tidak akan jatuh sampai mati? Intinya, kenapa tidak ada sinyal? Tanya Xiao Hang cemas. Baknya baik-baik saja, tapi bagaimana dengan pelacaknya? Tuan, seorang agen Korea bertanya kepada Li Zhenzu, apakah Anda ingin kami mengirim orang terdekat untuk memeriksanya? Tidak, kata Li Zhenzu tegas, Zhao Yu menyuruhku untuk tidak memberi tahu musuh.
Jika pihak lain hanya menginginkan nyawanya, dia pasti sudah mati sejak lama. Tenang saja, semua ini ada dalam perhitungan Zhao Yu. Hei, tepat saat Li Zhenzu selesai berbicara, Xiao Hang tiba-tiba berseru dan menunjuk ke layar lebar. Apa yang terjadi? Petik 2. Kerumunan itu segera menoleh dan melihat bahwa di bawah tangga luncur tempat Zhao Yu menghilang, ada 3 speedboat yang melaju keluar pada saat yang bersamaan. Yang lebih aneh lagi, setelah ketiga speedboat itu pergi, mereka malah melaju ke 3 arah secara bersamaan. Salah satunya melaju jauh ke dalam laut, sementara 2 lainnya melaju kencang di sepanjang pantai. Kecepatan mereka sangat tinggi, dan jelas ada yang tidak beres. Tuan, sinyalnya sudah muncul. Teknisi itu melaporkan dengan tergesa-gesa, sinyal di jam tangan dan tombol Zhao Yu mengarah ke selatan. Cek. Xiao Hang melihat ponselnya dan berkata, sinyal ponsel Zhao Yu dan sinyal pelacak jelas mengarah ke timur. Tapi, Li Zhenzu memperbesar kamera yang dikirim kembali oleh drone dan berkata, speedboat yang melaju ke utara lebih mirip Zhao Yu sendiri. Lihat pakaiannya. Tapi, Xiao Hang buru-buru melihat ke layar lebar dan mengerutkan kening. Mungkin orang lain yang berganti pakaian. Kenapa orang ini tidak mengangkat kepalanya? Kalau itu Zhao Yu, seharusnya dia memberi kita petunjuk, kan? Apa yang harus kami lakukan, Pak? Teknisi itu tampak cemas. Mereka sangat cepat. Aku harus memanggil kalian semua. Li Zhenzu segera mengeluarkan walkie-talkie-nya dan memberi perintah. Tim 1, kirim helikopter untuk mengikuti ke timur. Hati-hati jangan terlalu dekat. Ya, tim 1 menerima perintah. Tim 2, kejar speedboat yang menuju utara. Itu jalan menuju kota. Kalian bisa mengikutinya perlahan di sepanjang pantai. Jangan sampai mereka menyadari kalian. Ya, tim kedua menjawab. Yang menuju selatan, biarkan drone mengikutinya. Li Zhenzu berbalik ke pengemudi dan berkata, ayo kita kelilingi taman hiburan dan ikuti mereka dari kejauhan. Ya, sopirnya setuju, dan kendaraan komando segera mulai melaju menuju ke arah selatan taman hiburan. Cepat, Li Zhenzu lalu menginstruksikan teknisi, kirimkan saya informasi medan di selatan segera. Mari kita lihat kemana mereka mungkin pergi. Xiao Hang mengerutkan kening dan berkata kepada Li Zhenzu dengan ragu, petugas Li, apakah Anda begitu yakin mereka pergi ke selatan? Jangan lupa, Zhao Yu punya pelacak di tubuhnya, dan pelacak itu sekarang menuju ke timur. Di sebelah timur ada laut dalam, kata Li Zhenzu. Pemandangannya luas, dan hari ini cuacanya jarang bagus. Mengirim helikopter saja sudah cukup. Lalu, bagaimana dengan utara? Tanya Xiao Hang. Utara dangkal, dekat dengan kota, kata Li Zhenzu. Orang-orang kami ada di sana. Mereka tidak bisa melarikan diri. Tapi, selatan berbeda. Tahukah kau kenapa aku ingin menggunakan peta itu? Li Zhenzu menjelaskan, sisi selatan penuh dengan terumbu karang yang terendam dan pulau-pulau terpencil. Itu tempat yang bagus untuk bersembunyi. Oh, Xiao Hang berpikir sejenak dan masih sedikit khawatir. Jangan lupa bahwa pihak lain pernah bermain dengan kapal selam sebelumnya. Bagaimana jika ada kapal selam di timur? Petik 2. Jangan khawatir, kata Li Zhenzu dengan percaya diri, kapal selam kita juga ada di sana. Kali ini, aku tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Saat Li Zhenzu dan Xiao Hang mengejar speedboat, Zhao Yu mengenakan celana renang mencolok dan berjalan di lorong gelap bersama 2 orang lainnya, berambut keriting. Kau benar-benar hebat, kata Zhao Yu kepada si rambut keriting sambil melihat ke arah koridor sempit itu. Kau benar-benar memeras otakmu dan menggunakan segala macam trik untukku. Mereka mengirim 3 speedboat sekaligus, tapi semuanya kamuflase sialan. Keren. Mendengar ini, rambut keriting itu berbalik dan melirik Zhao Yu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ternyata setelah ketiga speedboat itu berangkat, mereka tidak naik speedboat lagi. Malah, mereka masuk ke lubang di bawah tangga luncur dan mengebor hingga ke dasar tebing. Setelah mereka masuk, mereka bahkan menggunakan batu besar untuk menutup lubang tersebut, sehingga tidak ada celah yang tersisa. Ada celah sempit di dasar tebing. Setelah berjalan sebentar di sepanjang celah itu,
mereka memasuki lorong yang gelap dan lembab. Yang lebih aneh lagi, terdapat pula gua-gua sempit seperti tempat perlindungan serangan udara di kedua sisi lorong, yang masing-masing berjarak beberapa meter. Beberapa lantai bahkan dipenuhi tumpukan sampah. Apa-apaan ini? Zhao Yu melihat ke arah tempat perlindungan serangan udara dan tiba-tiba teringat masa perang. Melihat gaya gua-gua buatan ini, kemungkinan besar gua-gua ini merupakan peninggalan perang dahulu kala. Dia terlalu licik. Sambil berjalan melewati lorong itu, Zhao Yu merenung. Musuh bahkan tahu tentang tempat rahasia seperti itu. Sepertinya mereka telah bekerja di sini selama lebih dari 1 atau 2 tahun. Mungkin ada semacam hubungan. Tak lama kemudian, sesuatu yang membuat Zhao Yu semakin penasaran terjadi. Di suatu tempat di lorong, ada sebuah sepeda roda 3 listrik dengan ember. Setelah melihat sepeda listrik itu, si rambut keriting langsung mendesak Zhao Yu dan penjahat lainnya untuk masuk ke belakang mobil. Penjahat ketiga pergi ke kursi pengemudi, memutar kunci, dan menyalakan sepeda listrik. Cek-cek, begitu mobil listrik dinyalakan, Zhao Yu merasakan angin sejuk berhembus di wajahnya. Ia tidak tahu apakah itu segar atau tidak nyaman. Adegan ini cukup aneh. Zhao Yu telah memikirkan ratusan kemungkinan, tetapi dia tidak pernah menyangka musuh akan menggunakan sepeda roda 3 listrik sebagai alat transportasi, terutama di terowongan bawah tanah yang begitu dalam dan panjang. Dalam perjalanan, Zhao Yu terus bergumam, mencoba mendapatkan informasi dari rambut keritingnya. Namun, mungkin rambut keriting itu telah menerima perintah, atau mungkin dia tahu tujuan Zhao Yu, tetapi sepanjang proses, dia hanya mengarahkan senjatanya ke Zhao Yu. Matanya tidak besar, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Oleh karena itu, suasananya agak canggung selama periode waktu ini, dan Zhao Yu hanya bisa mengamati sekelilingnya dengan tenang. Meskipun tempat ini berada di bawah tanah, karena adanya celah-celah di antara bebatuan, sinar matahari masih bisa masuk. Lagi pula, medannya sangat rumit. Sepeda roda 3 itu banyak berbelok, dan Zhao Yu pun langsung kebingungan. 6 atau 7 menit kemudian, mobil listrik itu melewati gerbang logam, dan pemandangan di depan mereka tiba-tiba menjadi cerah. Ini adalah akibatnya, hal tak terduga lainnya terjadi. Setelah sepeda listrik melewati gerbang besi, sebuah aula muncul di depan mereka. Namun, aula itu dipenuhi deretan akuarium. Zhao Yu menggosok matanya. Benar, itu akuarium. Yang besar dan yang kecil diletakkan di atas meja dengan berbagai macam ikan dan rumput laut. Beberapa bahkan memiliki karang, yang sangat indah dan menawan. Mustahil, sungguh tidak dapat dipercaya. Musuh sebenarnya telah membawanya ke tempat yang aneh. Bab 1979, Manhattan. Penerjemah, 549.690.339. Sepeda roda 3 listrik itu berhenti di sudut yang biasa-biasa saja, dan si rambut keriting menggunakan pistolnya untuk memberi isyarat kepada Zhao Yu agar turun. Karena akuarium ada di mana-mana, tempat itu dipenuhi bau lembab, panas, dan asin. Zhao Yu belum pernah memelihara ikan, tetapi ia tahu bahwa ikan-ikan di akuarium itu kemungkinan besar semuanya ikan laut. Dia bahkan melihat kuda laut dan ubur-ubur di salah satu tangki ikan. Di bawah arahan rambut keriting dan sisanya, Zhao Yu berjalan ke aula yang penuh dengan akuarium. Tempat itu seperti labirin. Bagi Zhao Yu, akuarium-akuarium itu sebagian besar serupa. Setelah beberapa putaran, ia sampai di pintu besi lain. Wus! Si rambut keriting menekan bel pintu, lalu melambaikan tangan ke arah kamera di atas pintu. Pintu logam itu terbuka dengan bunyi klik. Namun, begitu pintu terbuka, seseorang segera keluar. Hahaha, detektif Zhao Yu yang hebat, akhirnya kita bertemu. Pria itu menghampiri Zhao Yu dan mengulurkan tangan kanannya dengan antusias. Zhao Yu melirik dan menyadari bahwa pria itu sedikit lebih tinggi darinya, dengan cambang putih dan kulit kendur. Dia jelas tidak muda lagi. Yang paling mencolok adalah adanya bekas luka tusukan yang kentara di sisi kanan wajah pria itu. Karena bekas luka tusukan itu berada di dekat sudut matanya, mata kanannya sedikit berubah bentuk, yang membuatnya tampak agak menakutkan. Oh,
Zhao Yu melirik tangan kirinya dan melihat bahwa ia memang kehilangan jari tengahnya. Tampaknya orang ini adalah orang yang pernah disebutkan Miao Kun kepadanya sebelumnya. Dialah musuh misterius yang selama ini dicarinya. Dialah yang menculik Miao Kun, si Meng Na, dan kau, Su Fu. Hahaha, melihat Zhao Yu enggan berjabat tangan, pria berwajah bekas luka itu tetap mengangkat tangannya dan tertawa. Aku tahu kamu bisa banyak bahasa, jadi ayo kita bicara dalam bahasa Inggris. Katanya, terlalu canggung menggunakan benda ini. Saat berbicara, dia mengeluarkan perangkat elektronik berwarna hitam dengan pengeras suara dan berbicara dalam bahasa Inggris. Mesin itu dengan cepat menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin dan berkata dengan suara dingin, mekanis, dan tanpa emosi, Detektif Zhao, aku mengagumimu. Aku sudah mempelajari semua kasus yang kau pecahkan. Hahaha. Seperti yang diharapkan. Mendengar suara yang familiar ini, Zhao Yu yakin bahwa musuh misterius yang berbicara dengannya di telepon sebelumnya adalah dia. Dinglan ada di tangannya. Namun, meskipun mereka musuh, karena pihak lain bersikap sopan, Zhao Yu tidak bertindak gegabah, melainkan berjabat tangan dengan sopan. Hahaha, suatu kehormatan bertemu denganmu. Pria berwajah bekas luka itu menggenggam tangan Zhao Yu dengan antusias dan berkata, detektif gila itu benar-benar sesuai dengan namanya. Dia berani datang sendirian. Keberanian ini memang patut dikagumi. Kukira kita takkan pernah bertemu lagi. Hehehe. Suara tawa orang ini terkadang tinggi, terkadang rendah, dan nadanya juga naik turun. Memang agak aneh, membuat orang merasa tidak nyaman. Ayo, ayo, ayo. Ke sini. Lalu, pria berwajah bekas luka itu memberi isyarat dan menuntun Zhao Yu masuk. Kau detektif, kata Scarface sambil berjalan. Kau seharusnya sudah menduga kalau semua yang ada di sini adalah fasilitas peninggalan perang, kan? Tempat ini terletak di tepi laut dan merupakan lokasi yang strategis. Oleh karena itu, penduduk setempat membangun pertahanan bawah tanah yang cukup besar ini sesuai dengan struktur gunung. Tapi sekarang sudah era damai, kata Scarface sambil tersenyum. Tempat ini sudah dilupakan orang-orang. Pada titik ini, rombongan sudah memasuki aula luas lainnya. Aula ini tidak sebesar aula sebelumnya, tetapi lebih tinggi. Dari lantai hingga langit-langit, tingginya sekitar 6 hingga 7 meter. Dekorasi di aula juga lebih mewah dari sebelumnya. Ada sofa, kursi santai, meja kopi, dan beberapa tempat bahkan berkarpet. Ada banyak perangkat dan instrumen elektronik di sekitar aula. Tidak hanya komputer, tetapi juga banyak hal yang belum pernah dilihat Zhao Yu sebelumnya. Namun, yang paling menarik perhatian di aula itu bukanlah barang-barangnya, melainkan orang-orangnya. Begitu Zhao Yu masuk, ia melihat lebih dari 20 pria bersenjata lengkap dengan pakaian kamuflase dan senjata api berpeluru. Orang-orang ini tersebar di setiap sudut aula. Ada yang bertugas, ada yang mengoperasikan perangkat elektronik, dan ada yang bahkan memberi makan ikan. Zhao Yu menyadari bahwa mereka mengenakan seragam kamuflase, begitu pula senjata dan perlengkapan mereka. Mereka semua sama seperti polisi Korea. Meskipun sebagian besar orang-orang ini adalah orang Kaukasia, jika mereka mengenakan helm dan berbaur dengan tentara, mustahil untuk membedakan mereka. Oh, bahkan jika personel Korea berhasil menentukan posisinya dan menyerbu masuk, menghadapi musuh-musuh yang berpakaian persis seperti dirinya, ia takut akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ketika pria berwajah bekas luka itu membawa Zhao Yu ke sofa di tengah aula, ia berkata kepada Zhao Yu, maaf. Saya terlalu sibuk menyapa detektif Zhao sampai lupa memperkenalkan diri. Saya sungguh minta maaf. Karena aku selalu mendambakan perdamaian dunia sejak kecil, aku memberi nama untuk diriku sendiri. Aku dipanggil, Manhattan Beach. Petik 2, petik 2. Zhao Yu belum pernah berurusan dengan orang asing sebelumnya, jadi dia tidak mengerti lelucon itu. Dia langsung menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Hahaha, soalnya gedung PBB ada di Manhattan. Aku nggak bisa, kata Scarface serius, sebut saja gedung PBB. Kan. Begitu dia mengatakan itu, suasana langsung hening. 2 detik kemudian, semua orang tertawa terbahak-bahak.
Scarface tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya bergoyang-goyang. Hahaha, haha, kupikir selama aku bisa masuk gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa, aku bisa menjaga perdamaian dunia. Hahaha. Melihat pemandangan aneh ini, Zhao Yu merasa semakin malu, dan hanya bisa duduk di sofa. Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini. Siapa yang menderita diabetes baca segera sebelum dihapus. Melihat buah-buahan di depan sofa, dia mengambil sebuah apel dan mulai memakannya seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Setelah Manhattan selesai tertawa, dia duduk di sebelah Zhao Yu dan berkata, singkatnya, kamu bisa memanggilku Manhattan. Begini, aku benar-benar penggemar beratmu, kata Manhattan antusias. Seharusnya kau bisa melihatnya. Kalau tidak, aku tidak akan meniru kasus-kasus yang kau pecahkan. Oh, Zhao Yu akhirnya mengerti maksud utamanya dan langsung berhenti mengunyah. Tapi sejujurnya, Manhattan seperti anak kecil yang bersemangat, saya terlalu naif. Misalnya, memotong tangan tidak semudah mengambil kapak dan memotongnya. Anda harus memahami jejak dan kebiasaan target. Dia juga harus menemukan cara untuk menduplikasi kunci mobilnya agar bisa membuka pintunya dengan mudah. Kemudian, dia menemukan tempat untuk memulai, menyiapkan anestesi, alat untuk memotong tangannya, dan membalutnya. Dia juga harus memperhatikan keadaan darurat dan menghindari kamera. Saya baru melakukannya sekali dan saya sudah sangat frustrasi. Dia ingin memotong beberapa tangan lagi. Dia kemudian menunjuk ke seorang pria Asia yang berdiri di belakang sofa dan berkata, dia membuat semua persiapan untuk kasus setan, dan atmosfer yang dia ciptakan bahkan lebih realistis daripada kasus setan yang sebenarnya. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Aku sendiri yang harus mendorong wanita itu ke bawah. Hahaha, Manhattan tertawa aneh. Membunuh orang sama sekali tidak menyenangkan. Yah, itu karena Zhao Yu menyesuaikan penerjemah simultan dan berbicara dalam bahasa Inggris. Kamu tidak memilih hari yang baik. Ketika ada bintang dan bulan di langit, para korban dapat melihat lingkungan dengan jelas. Karena kau pasti akan mati jika melompat turun, kau mungkin juga akan ditakuti sampai mati oleh hantu, bukan begitu? Oh, Manhattan mengangguk seolah menyadari sesuatu. Begitu. Sepertinya pembunuhan Kuan benar-benar hebat. Dia memikirkan semua detailnya. Tapi, sepertinya kau lebih baik, detektif. Kau menangkap penjahat yang sangat berhati-hati. Itu artinya kau yang terbaik. Hahaha, kamu memang idolaku, hahaha. Saat dia berbicara, Manhattan mengambil sebuah apel dan menggigitnya. Menarik, sangat menarik. Zhao Yu menatap Manhattan yang sedang mengunyah apel, lalu menyeringai. Kenapa aku merasa peran kita terbalik? Apa? Manhattan tersenyum dan bertanya, apa yang sebaliknya? Kupikir. Zhao Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, kupikir akulah yang ingin mengulur waktu. Tapi sekarang, sepertinya aku salah. Begitu dia mengatakan itu, aula langsung menjadi sunyi senyap. Bab 1980, Putri Duyung. Penerjemah, 549.690.339. Kau, kali ini, giliran Manhattan yang berhenti mengunyah. Ia tersenyum canggung dan bertanya kepada Zhao Yu, Detektif Zhao, apa maksudmu? Mungkinkah kau pikir aku mencoba mengulur waktu? Itu sangat menggelikan. Sejujurnya, aku sempat berpikir untuk mengadakan fan meeting, tapi Zhao Yu menggigit apelnya dengan ekspresi dingin dan berkata, setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Detektif bukanlah selebritas, dan memecahkan kasus lebih cocok untukku. Baiklah, mari kita langsung ke topik utama. Kata Zhao Yu, mana informasinya? Aku sudah membawanya kepadamu, dan aku sendiri yang membawanya. Sekarang, bisakah kita melanjutkan transaksinya? Baiklah. Manhattan tersenyum dan menatap Zhao Yu dengan mata jeleknya. Dia berkata, karena kau yang memintanya, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Kau benar, aku juga merasa identitas kita tertukar, hehehe. Manhattan melambaikan tangannya, dan si rambut keriting segera membuka kotak logam itu dan mengeluarkan laptop yang dibawa Zhao Yu. Sebenarnya, semua orang punya harga diri. Manhattan terus menatap Zhao Yu dan berkata,
kalau kamu lihat idolamu, kenapa kamu mau pamer? Detektif Zhao yang hebat, lihat pengaturanku sebelumnya. Permainan kecil yang kubuat denganmu tidak apa-apa, kan? Bukankah ini tidak terduga? Aku menantikan evaluasimu. Oh, Zhao Yu telah menghabiskan seluruh apel, jadi dia segera melemparkan inti di atas meja, lalu berkata dengan ekspresi serius, maksudmu, permainan yang kau mainkan denganku. Tidak apa-apa. Kalau 100 dari 100, aku bisa kasih 0,25 karena 0,25 dikali 100 hasilnya 250. Wahaha, haha. Tawa Zhao Yu yang tiba-tiba dan maniak langsung memenuhi aula dengan bau busuk. Semua orang terkejut dengan omong kosong Zhao Yu. Wajah Manhattan menjadi gelap. Ia menyeka keringat dinginnya dan berkata, lelukonmu yang dingin itu benar-benar dingin. Kenapa kau selalu suka mengganggu ritmeku? Kurasa kau melakukan ini dengan sengaja, kan? Petik 2. Ya, aku sengaja, karena... Zhao Yu berhenti tersenyum dan berkata, aku tidak suka berurusan dengan orang yang lulus dari Institut untuk Penyandang Disabilitas Mental. Menurutku, semua yang kau lakukan sebelumnya hanyalah ibu seorang idiot yang membukakan pintu untuk seorang idiot dan mengundangnya pulang. Masih berani bertanya apa pendapatku tentang permainan kecilmu itu? Tak terduga. Bah, kalau tak terduga, apa aku akan mengalahkanmu 2 kali berturut-turut? Jika metodemu brilian, apakah kau akan memohon padaku untuk membuat kesepakatan denganmu? Jadi, aku mohon padamu, bisakah kau berhenti bertingkah seperti orang bodoh? Petik 2. Kau gangster, jadi seharusnya kau bersikap seperti itu. Kau sudah mengomel sejak kau masuk, seperti perempuan yang bertele-tele. Bahkan jika kau tidak jijik, aku jijik. Kau, Manhattan tercengang. Dia menunjuk hidung Zhao Yu, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Ingat, kamu cuma orang biasa, badut, dan figuran. Kenapa kamu mencuri begitu banyak kalimat? Aku serius. Penjahat tidak butuh kepribadian. Jangan pikir kau sedang berakting di drama Amerika. Bangun. Ayo kita mulai, oke. Kau, aku, kau, aku. Kekasaran Zhao Yu membuat Manhattan mengamuk. Wajahnya memerah dan hijau. Setelah terengah-engah cukup lama, ia menunjuk hidung Zhao Yu dan berteriak, kau. Apa kau lelah hidup? Ini wilayahku, wilayahku. Beraninya kau masih begitu sombong. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu dengan 1 tembakan? Kau gila, kau tidak gila. Kau gila, hu. Melihat Manhattan mengamuk, rambut keriting dan yang lainnya segera mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Zhao Yu. Orang-orang lainnya juga berkumpul dan memelototi Zhao Yu. Ya, Zhao Yu mengangguk puas. Beginilah seharusnya seorang penjahat. Ayo, lebih kejam, dan ekspresinya lebih berlebihan. Bayangkan kamera memberimu foto close-up. Kau, gulu. Hanya dengan 1 kalimat, Manhattan dan anak buahnya benar-benar terdiam. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum akhirnya sedikit tenang dan berkata, oke, aku mengerti. Kau melakukan ini hanya untuk membuatku marah dan membuatku kehilangan akal sehatku. Baiklah, kau licik. Aku tahu itu. Seorang detektif tidak hanya gila, dia juga sangat cerdas. Baiklah, karena kau bilang begitu, aku akan bermain denganmu. Setelah mengatakan itu, Manhattan melambaikan tangannya. Salah satu anak buahnya segera berjalan ke tengah aula dan membuka tirai besar yang tampak seperti tirai. Pada akhirnya, setelah tirai dibuka, pemandangan di depan Zhao Yu mengejutkannya. Di balik tirai, ada akuarium ikan besar yang transparan. Akuarium itu tingginya 3 meter dan lebarnya 6 meter. Isinya air, rumput laut, karang, dan berbagai macam ikan kecil yang cantik. Yang mengejutkan Zhao Yu bukanlah akuariumnya, melainkan kenyataan bahwa ada 2 orang yang hidup di dalamnya. Mereka tidak hanya hidup, tetapi juga 2 wanita yang berpakaian seperti putri duyung. Petik 2. Melihat kedua wanita itu, jantung Zhao Yu berdebar kencang. Dia kenal keduanya. Salah satunya adalah saudara baptisnya, Ding Lan. Yang satunya lagi adalah artis yang ditemuinya di salon detektif, Simone. Ding Lan dan Simona sama-sama memiliki sosok yang memukau, dan mereka mengenakan kostum putri duyung.
Yang satu berwarna merah dan yang lainnya biru, dan mereka berdua berendam di akuarium. Karena akuariumnya terbuat dari kaca halus, mereka berdua hanya bisa berenang bolak-balik di akuarium sedalam 3 meter itu. Kalau tidak, mereka akan tenggelam ke dalam air dan tidak bisa bernapas. Petik 2. Asteris retak-retak, asteris. Zhao Yu mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya retak. Bahkan melalui kaca, ia bisa merasakan ketidakberdayaan Ding Lan dan suaminya yang mendalam. Namun, yang tidak dipahami Zhao Yu adalah, meskipun penampilan Ding Lan wajar, mengapa dia membawa si Mengna? Apa maksudnya ini? Hahaha. Saat itu, Manhattan melihat bahwa dia akhirnya mengalahkan Zhao Yu, dan tertawa bangga. Saya telah memelihara ikan selama bertahun-tahun, dan memelihara 2 putri duyung selalu menjadi impian utama saya. Detektif Zhao Yu, lihat 2 ikan ini. Cantik sekali, iya. Zhao Yu berbalik untuk melihat akuarium ikan besar dan tidak dapat menahan diri untuk mengambil beberapa langkah ke depan. Ding Lan, yang berada di dalam akuarium, melihat Zhao Yu dengan sangat cepat. Ia segera berenang ke kaca, melambaikan tangan kepada Zhao Yu, dan meneriakkan sesuatu dengan cemas. Namun, entah kenapa, Zhao Yu tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Pada saat ini, si Mena juga berenang mendekat. Ketika dia melihat Zhao Yu muncul di depannya, dia menunjukkan ekspresi yang sangat rumit. Ketika melihat si Menena, Zhao Yu tak kuasa menahan diri untuk mengingat masa lalunya bersamanya di Pulau Keajaiban. Meskipun wanita ini adalah seorang pembunuh, putri Si Wei, dan kaki tangannya. Namun, Zhao Yu selalu memiliki perasaan khusus untuknya. Perasaan ini bukanlah persahabatan, bukan cinta, juga bukan perasaan yang ia kenal. Aneh, tetapi tak terlukiskan. Detektif Zhao, Manhattan berhenti tersenyum dan berkata kepada Zhao Yu, apapun yang terjadi, aku menepati janjiku dan tidak menyakiti adikmu. Anda dapat melihat bahwa dia bisa berenang di air. Jadi, aku juga berharap kau bisa menepati janjimu dan tidak mempermainkanku. Baiklah, aku akan memberitahumu kata sandi dan cara menggunakannya sekarang, kata Zhao Yu sambil menunjuk laptop di meja kopi. Kita sudah bertemu 2 kali, dan aku sudah mengikuti aturannya. Jadi, setelah kau memverifikasi informasinya, biarkan adikku pergi. Aku akan tinggal di sini dan membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau padaku.